bagian pertama ini adalah tempat keluarnya huruf. Berdasarkan pendapat yang populer dan yang terpilih dalam 17 tempat keluar tersebut, dalam nazam disebut makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, yang artinya tempat keluar huruf berjumlah 17 yang telah dipilih oleh para peneliti. Nah, untuk itu yang pertama adalah terbagi menjadi dua bagian. Jadi makharijul huruf itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah huruf muqaddar, yang artinya tempat keluarnya tidak tertentu, tidak pasti, seperti makhraj al-jauf. Nah, untuk itu kali ini kita akan menjelaskan bagaimana makhraj al-jauf itu. Nanti kita sama-sama kita kaji bersama. Dan makhraj yang kedua adalah makhraj muhaqqaq, artinya tempat keluarnya tertentu atau pasti, seperti makhraj al-halaq, al-lisan, asy-syafatain, dan al-khaysum. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita coba melihat ke bor ini untuk menjelaskan tentang makharijul huruf. Yang tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu makharijul huruf. Arti makhraj al-huruf menurut bahasa adalah mahalul khuruj, artinya tempat keluar huruf, sedangkan menurut istilah ulama tajwid adalah mahallul khurujil harfi wa tamyizuhu min ghairihi, yang artinya tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dan perbedaan keluarnya satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang hal ini. Untuk itu kita mari simak tentang makhraj yang pertama adalah al-jauf. Nah, tempat pertama al-jauf atau rongga mulut. Al-jauf atau rongga mulut. Rongga mulut al-jauf, ruang kosong pada bagian dalam mulut. Hurufnya ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya mati. 3 huruf tersebut adalah huruf mad. Al-jauf ini artinya huruf yang tidak tertentu tempatnya. Kalau huruf itu tipis, maka melafalkannya dengan tipis. Tapi kalau huruf itu huruf tafkhim, huruf tebal, maka pelafalannya juga harus tebal. Qalu, ko tidak boleh ka, tapi qalu apabila yang dilafalkan huruf qaf. Dan kalau yang dilafalkan huruf tipis, maka dia juga dilafalkannya dengan tipis. Nah, untuk itu kita untuk mencapai bacaan Quran yang baik dan benar, kita perlu berlatih. Makanya berlatih juga dalam ilmu tajwid itu sangat penting sekali. Bahkan berlatih itu termasuk juga salah satu ilmu tajwid. Dan tanpa berlatih maka kita tidak akan mencapai pelafalan yang bagus. Untuk itu makhraj yang pertama adalah alif. Jauf, huruf pertama adalah alif. Alif apabila didahului oleh harokat fathah, itu yang disebut jauf. Ma, ka, na, itu yang disebut mad atau panjang. Nah, selama panjang itu tidak diikuti hamzah atau sukun, maka disebut mad tabi'i. Jadi semua mad tabi'i, baik alif, wawu maupun ya, atau alif, ya maupun wawu, itu yang disebut jauf atau huruf jauf, huruf yang memanjang. Huruf itu terletak di ruang kosong dalam rongga mulut kita. Ko itu kosong ya. Dan ko itu pelafalannya apabila kita mulai dari awal mendengarnya, maka kita tahu bahwa huruf yang dilafalkan adalah qaf. Tapi ketika kita mendengarkan huruf qaf itu tidak dari awal, maka kita tidak akan tahu huruf apa yang dilafalkan, karena yang didengarkan adalah o-nya saja. Ko, kalau kita tidak mulai mendengarnya dari awal, dari ko, maka tidak tahu huruf apa yang kita lafalkan, karena o, ko, karena
kalimat pertama tidak tahu, maka kita yang didengar adalah o-nya saja. Begitu juga huruf ya, apabila ada ya sukun diawali oleh huruf kasroh, maka itu yang disebut jawab. I, mi, qila, ya, fina, u, bu, tu. Itulah 3 huruf jauf, huruf yang memanjang. Huruf ini diantaranya bergerak atau mengeluarkannya dari ruang kosong di mulut kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kembali lagi di segmen berikut ini. Semoga bermanfaat. Baik, kita akan membahas materi berikutnya adalah tentang huruf atau makhraj yang keluar dari kerongkongan atau disebut al-halq. Huruf al-halq adalah huruf yang keluar dari kerongkongan. Dari kelompok kerongkongan ini terdapat 3 tempat keluar huruf yang secara muhaqqaq yang disebut dengan istilah makhraj halq atau makhraj yang keluar dari kerongkongan. Huruf itu terdiri dari 6 huruf yang keluar dari kerongkongan, yaitu hurufnya hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha. Nah, 6 huruf itu secara keseluruhan atau disebut makhraj am secara umum adalah keluar dari kerongkongan. Namun ada makhraj yang disebut makhraj khos, makhraj secara khusus. Kerongkongannya dibagi 3. Ada pangkal kerongkongan, ada tengah kerongkongan, ada ujung kerongkongan. Kemudian untuk pangkal kerongkongan keluar huruf hamzah dan huruf ha. Di sini namanya aqsal halqi atau pangkal kerongkongan. Dan huruf pangkal kerongkongan ini sangat mudah diucapkan. Pasti semua orang bisa melafalkannya, huruf a dan huruf h. Aqsal halqi sangat mudah diucapkan. Yang kedua adalah wastul halqi atau tengah kerongkongan. Nah, ini yang sangat sulit. Ini perlu dengan latihan yang ekstra tentunya. Tanpa dengan latihan yang baik, yang tekun, maka kita tidak akan dapat melafalkan huruf yang kedua ini. Ha seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak saudara-saudara kita yang bacanya tidak tepat makhrajnya. Aturan di wastul halqi di tengah kerongkongan, tempatnya malah di pangkal kerongkongan, di sini di dekat dengan dada. Alhamdu dibaca alhamdu, karena sangat repotnya melafalkan huruf itu. Alamin dibacanya alamin. Jadi 2 kesalahan kita membaca Al-Quran. Alhamdu 1 ha dibaca ha, kedua alamin dibaca a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aturan 2 huruf itu keluar dari tengah kerongkongan itu yang dikeluarkan secara khusus dari pangkal kerongkongan. Al-ha, a itu kan di sini ha sama a, karena sangat mudahnya melafalkan 2 huruf itu. Sedangkan yang di tengah adalah sangat sulit sekali. Nah, untuk itu para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita berlatih terus. Ha, hi, hu, bah. Kalau kita dalam berlatih itu ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, mahi, han, hani, ha. A juga begitu. A, i, u, ba, an, ani, a'na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa kita dengan latihan dengan baik, dengan tekun, ya, dengan sabar tentunya, maka kita tidak akan dapat melafalkan 2 huruf itu. Dan huruf yang ketiga, tempat yang ketiga maksudnya di adnal halaq atau di ujung kerongkongan. Hurufnya ada 2, yaitu kho sama gho. Kho sama gho, kalau kita pelafalannya tidak dengan hati-hati, maka bisa jadi huruf kho itu lari ke gho, dan huruf gho lari ke kho. Ghairil maghdubi, karena kita
tidak berhati-hati, maka jadilah khairil maghdubi. Karena saking dekatnya antara kha dengan gha. Namun demikian, kalau kita rajin berlatih dan di samping itu ada seorang pembimbing yang bagus, maka kita akan dapat melafalkan dua huruf itu dengan baik. Gha, kha, ghairil, jangan dibaca khairil. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta bukan an'amta, bukan an'amta tapi an'amta, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah cara baca Quran yang baik. Jangan sampai kita menukar makhraj, ya, kha menjadi gha dan gha menjadi kha karena saking dekatnya makhraj. Untuk itu para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 tempat makhraj halaq. Yang pertama adalah aqsal halqi, di pangkal kerongkongan, hurufnya ada 2, yaitu huruf hamzah dan ha. Yang kedua adalah wastul halqi, tempat 2 huruf di tengah kerongkongan, yaitu makhrajnya ada 2, yaitu makhraj huruf ain dan ha. Dan tempat yang ketiga adalah adnal halqi, di ujung kerongkongan, makhrajnya ada 2 pula, yaitu makhraj hurufnya adalah huruf kha dan gha. Jadi secara keseluruhan makhraj kerongkongan itu ada 6. Yang pertama ha sama a di pangkal kerongkongan, yang kedua ha sama ain di tengah kerongkongan, yang ketiga adalah kha sama gha di ujung kerongkongan. Hendaknya kita berhati-hati, konsisten makhraj itu dengan baik kita pelafalkan, kita berlatih terus, maka kita akan mendapatkan pelafalan yang baik dan sempurna. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan dengan materi yang lain, yaitu tentang materi yang ke makhraj atau makhraj yang ketiga, yaitu disebut al-lisan atau lidah, ya. Makhraj yang ketiga adalah yang keluar dari lidah. Dari kelompok lisan atau lidah terdapat 10 tempat keluarnya, dan kedua huruf ini memang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Kalau qaf punya sifat qalqalah, kalau ka punya sifat hamas. Jadi huruf kaf ini kita harus dikeluarkan udaranya. Kakiku, kakiku, itu ka, kaf, ya. Kalau kok lain lagi, kokiku, tidak boleh mengeluarkan udara karena qaf itu bukan huruf hamas tapi huruf jahr, huruf yang dimana huruf ini tidak boleh mengeluarkan udara. Itu yang disebut huruf jahr. Sedangkan kaf punya sifat adalah hamas yang harus mengeluarkan udara. Kakiku, itu yang disebut aqsal lisan atau di ujung lidah kita di sini, di pangkal lidah kita, bukan ujung, di pangkal lidah kita, hurufnya adalah qaf sama kaf. Yang ketiga adalah makhraj wastul lisan, di tengah lidah, yaitu paralel dengan langit-langit atas. Huruf yang dikeluarkannya adalah jim, shin, dan ya. Ja, sya, ya, itu adalah di tengah lidah posisinya. Dan makhraj secara khusus adalah wastul lisan atau tengah lidah. Ja, sya, ya. Cuman ketiga huruf ini makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Kalau ja tidak boleh mengeluarkan udara karena ja sifatnya adalah jahr. Mungkin ada di antara kita yang mungkin makhrajnya benar tapi sifatnya salah. Ja bukan ja tapi ya. Jajiju bukan jajiju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan rajim tapi rajim. Nah, itu barangkali masih banyak saudara-saudara kita yang melafalkan huruf ja tidak tepat dengan sifatnya. Maka perlu juga nanti kita setelah belajar makhraj kita adalah belajar sifatul huruf.
Bukan hanya makhorijul huruf, tapi sifatul huruf pun kita harus tahu untuk menyempurnakan makhraj kita atau huruf-huruf Al-Qur'anul Karim. Ya, ya sama sya. Sya ini huruf tafashi yang sangat besar, artinya suara itu menebar sampai ke seluruh ruangan mulut kita. Sya, ja, ya, 3 makhraj ini adalah tempatnya yang sama, yaitu di tengah lisan kita, atau di tengah lisan yang disebut wastul lisan. Para pemirsa, 4 adalah iqda hafatai lisan, artinya salah satu dari 2 pinggir lidah kita, kiri atau kanan, serta sejajar dengan geraham atas. Hurufnya adalah wa. Ini yang sangat sulit sekali ya untuk melafalkan wa. Tidak ada satu manusia pun kecuali Rasulullah SAW yang fasih melafalkan wa-nya. Cuma wa ini huruf lisan, bukan huruf bibir. Kadangkala kita wa dengan bibir, bukan wa. Kalau bibir hurufnya ba, fa, ma, itu bibir. Tapi kalau wa hurufnya lisan, lidah, bukan huruf bibir. Bibir hanya untuk membantu menebalkan huruf itu, karena wa punya sifat namanya tebal atau tafkhim atau isti'la ya. Wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa ya, bukan do tapi wa. Nah, huruf ini yaitu disebut di pinggir, boleh di geraham atas sebelah kanan juga boleh, atau lidah kita ke geraham pinggir sebelah kiri juga boleh. Jadi kalau ataupun di tengah-tengah boleh, tergantung kita gimana mudahnya. Boleh walau wa, boleh walau wa, atau boleh walau wa itu wa. Wa itu adalah tempatnya di pinggir lidah kita, posisinya di pinggir geraham atas atau geraham atas kanan atau kiri ataupun tengah ke langit-langit. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.